Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Sebagai sahabat orang tua kamu, kami menyayangi, merawat. Bahkan kami memberikan tempat untuk kamu yang sebelumnya kamu nggak ada. Tapi sekarang, kamu mau menikah dengan Aldo. Orang yang sama sekali tidak bisa membahagiakan anak saya, Kayla. Mos, kalau kamu yakin sama keputusan kamu dan kamu cinta sama aku, maka nggak akan ada yang menghalangi rencana kita untuk menikah, Mos. Baik Bulia, Pak Utama, ataupun Farel, nggak akan ada. Aldo, kamu dengar ya. Pertama, saya benar-benar tidak tahu soal Mami datang ke tempat Mosa. Dan yang kedua, kamu jangan meremehkan kami. Seolah-olah kami membuat trik-trik murahan untuk menggagalkan pernikahan kamu sama Mosa. Ya Allah, Haral, Miska kenapa? Siapa sih si Aldo itu? Kalau seandainya dia cerai sama Kayla, dia itu cuma mantan menantu kita sama mantan suaminya Kayla. Berarti dia pegawai biasa dong di Retro. Mami, tenang dulu. Kalau kita berpikir jernih, rasanya nggak bijak kalau kita melarang dia untuk menikah lagi. Yang salah anak kita, Mi. Maaf, Mas. Ini ada surat buat Pak Utama. Makasih ya. Ya, mari, Mas. Kenapa, Rel? Bi, ada surat dari pengadilan agama, Bi. Panggilan persidangan dong untuk gugatan cerai dari Aldo. Mi, ini gara-gara Mami. Tapi kenapa sih, Pi? Kok jadi Mami yang disalahin? Ini gara-gara Mami nekat menekan Moza, nekat menekan Aldo. Orang yang ditekan lama-lama berontak, Mi. Lihat nih, Mi. Apa yang Mami lakukan itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Papi, Mami melakukan ini semua untuk membela keluarga. Udah nggak lebih dari itu kok. Mi, udah dong. Jangan berantem kayak gini. Udah ya, biar aku yang telepon Aldo. Iya, Rel. Lo apa-apaan sih, Al? Kenapa lo akhirnya kirim gugatan cerai buat Kayla? Kan masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, Al. Terus sekarang, lu pikir gue harus gimana, Rel? Jawab gue. Apa papi mami mengizinkan gue menceraikan Kayla? Kalau mereka mengizinkan, gue nggak bakal mengirimkan surat ke pengadilan agama kayak gini, Rel. Sekarang lu tanya mereka. Mi, Aldo nanya, apakah dapat izin dari mami papi untuk menceraikan Kayla? Ya enggak
kapanpun tidak ada perceraian. Sini Mami yang ngomong. Aldo, dengar Mami. Sampai kapanpun Mami tidak mengizinkan kamu untuk menceraikan Kayla. Sampai kapanpun. Saudara Aldo, apakah Anda yakin ingin melanjutkan gugatan cerai ini? Apabila masih dimungkinkan, silakan saudara berpikir ulang lagi. Dengan harapan pernikahan ini masih bisa diperbaiki. Tidak, Pak. Saya sudah yakin dengan gugatan saya. Tunggu Pak Hakim. Saya mohon persidangan ini ditinjau kembali. Tolong Pak, tolong kasih saya waktu untuk mencari anak saya yang hilang. Dan saya yakin kok, saya akan menemukan anak saya. Saya minta sidang ini untuk ditunda. Ini semua gara-gara kamu. Kamu penyebab ini semua, Moza. Kamu betul-betul tidak tahu terima kasih. Kamu betul-betul bikin malu, tau nggak, Moza? Kami yang membesarkan kamu, tapi ini balasan kamu, ini balasan kamu. Tolong bawa perempuan itu keluar sidang. Karena mengganggu jalannya persidangan. Lepasin! Lepasin! Mami, ini nggak adil! Nggak adil! Perpisahan Anda dengan istri Anda sudah berjalan 2 bulan 23 hari. Jadi, saya berikan tenggang waktu selama 7 hari lagi sambil menunggu kehadiran Bu Kayla. Kepada keluarga Kayla, masih ada waktu 7 hari untuk menghadirkan Bu Kayla di persidangan ini. Kami minta kedua belah pihak keluarga untuk segera berunding. Kalau hal itu tidak terwujud, maka gugatan cerai Anda akan kami kabulkan. Jadi, mohon bersabar dulu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari Bu Kayla. Hakim, saya izin menemui istri saya. Silakan. Sidang ditutup. Mi. Udah, Mami tenang. Pak Hakim bersedia menunda persidangan, Mi. Kita dikasih kesempatan untuk mencari Kayla selama 7 hari. Dah, Mami tenang ya. Pak Iman, saya sebagai orang tua Kayla, saya mohon, Pak. Saya mohon Bapak mau menunggu dulu, menunda gugatan cerai ini. Kami yakin, Pak, kami akan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Aldo, tolong hargai permintaan Pak Utama ya. Baik, Pak. Dan untuk menghormati persidangan juga, besok kita adakan pertemuan di Hotel Orange. Dengar Aldo, Papi tidak pernah mengirim Fitri atau siapapun ke rumah kamu untuk membujuk kamu. Atas nama cinta. Udah, Mi. Kejadian ini bukan untuk ditangisi. Untuk dihadapi, Mi. Mami sedih banget, Mi. Kenapa semua ini selalu terjadi di keluarga kita, Mi? Menantu kita, Fitri, harus menderita. Karena ada masalah di kandungannya dia. Terus Farel, Mi. Farel juga harus bertanggung jawab dengan kesalahan dia terhadap Miska. Yang tanpa sengaja dia lakukan. Dan
Dan sekarang, Pi, sekarang Aldo dengan teganya mau menceraikan Kayla. Sementara selama ini kita menanti Kayla yang nggak kunjung tiba. Tapi ngerti, Mi. Ini cobaan buat kita sebagai orang tua, Mi. Tapi Mami jangan nyerah, Mi. Papi juga tidak nyerah, Mi. Kita sudah bisa membesarkan anak-anak kita sampai dewasa. Insya Allah, Mi. Pasti ada jalan keluar untuk membantu mereka. Ngantuk ya, Mas? Aku buatin kopi ya? Boleh. Sebentar ya. Panjang lagi kuku. Lus, gunting kuku mana ya? Di laci ambil aja, Mas. Nih, Mas, kopinya. Apa ini, Lus? Tanggal 1 kamu ke puncak ya? Mampus gue. Kok dia bisa nemu itu sih? Duh, kenapa sih gue lupa ngebuang? Gawat nih. Jawab, Lus. Di sini tanggal 1. Berarti yang waktu weekend itu kamu bilang kamu mau pergi ke Singapura. Iya kan? Ah, tunggu dulu, Mas. Itu Sama siapa, Lus? Sama siapa? Kamu pergi sama laki-laki lain. Keterlaluan banget kamu ya. Kamu minta uang sama aku turutin. Kamu bilang kamu mau pergi ke Singapura, mau shopping, aku okein. Tapi ternyata kamu malah pergi ke puncak sama laki-laki lain. Tega kamu ya bohongin aku kayak gini. Mas Bram, tunggu, Mas. Aduh, itu kan udah lama banget. Kok banget sih gue? Kenapa nggak langsung dibuang? Kenapa harus dibawa pulang ke rumah? Sial. Fitri, ada apa Fit malam-malam gini? Al, aku mohon ya. Tolong cabut gugatan cerai kamu sama Kayla, aku mohon. Apa Fit? Tolong kamu batalkan niat kamu untuk menceraikan Kayla. Kenapa Fit? Kenapa tiba-tiba kamu nggak berpihak ke aku? Padahal kata Farel, kalian akan selalu berpihak ke aku. Kalian akan senang kalau aku bahagia, Fit. Bulia yang nyuruh kamu. Ya, pasti Bulia yang nyuruh kamu kan, Fit, untuk mohon-mohon kayak begini. Karena mereka tahu, aku nggak akan bilang enggak sama kamu. Ya kan? Al, kamu salah paham. Ini semua inisiatif aku sendiri, bukan Bulia. Aku bisa berubah pikiran karena aku ngerasa nggak enak. Kenapa sih kita mesti berantem kayak gini? Kita ini sebuah keluarga, Al. Dan kamu juga nggak bisa membohongi diri kamu. Aku yakin di lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu masih sangat mencintai istri kamu. Ya kan? Aku memang masih mencintai istri aku, Fit. Tapi sekarang aku mau nanya sama kamu dan mereka. Di mana tanggung jawab Kayla sebagai seorang istri dan ibu, Fit? Kamu nggak bisa ya menganggap semua ini sebagai kekhilafan Kayla. Oke. Kalau itu yang kamu minta, dan demi ketenangan kedua mertua kamu, aku akan tarik gugatan cerai aku, Fit. Bahkan, kalau kamu mau ngambil Vinsa, ya udah, aku kasih Vinsa ke kamu, Fit. Karena kamu tahu, Fit, aku percaya sama kamu. Nggak ada perempuan yang aku respect selain kamu. Dan aku akan menggagalkan pernikahan dengan Muza. Karena kamu tahu juga, aku menikahi Muza karena Vinsa, Fit. Muza adalah ibu pengganti buat Vinsa, buat anak aku. Ya udah, Al.
kita omongin aja besok di hotel ya. Tapi setidaknya kamu mau kan bersabar dulu. Ya sementara waktu ini kasih kesempatan buat kita untuk mencari Kayla ya. Silakan kamu cari Kayla. Aku sabar kok, Fit. Dan kalau seandainya dalam jangka waktu yang sudah ya ditentukan itu Kayla kembali ke sini gimana? Aku akan menerima Kayla kembali. Asal dia berubah. Kamu serius, Al? Iya. Kamu tenang aja, Fit. Aku orangnya nggak ribet kok. Dan aku yakin Muza orangnya sangat pengertian. Ya udah, Al. Aku pulang dulu ya. Makasih ya, Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, di loudspeaker aja. Apa sih maunya? Tapi dengan satu syarat nih. Mami harus tahan emosi. Tapi nggak mau Mami teriak-teriak kayak kemarin waktu di persidangan. Iya, Mami nggak ngomong. Ayo buruan. Halo? Maaf, Pi, sebelumnya. Kalau Papi Mami mau ngomong sesuatu ke aku, langsung aja ke aku. Nggak usah ngirim Fitri hanya karena Papi tahu aku nggak bisa nolak permintaannya Fitri. Apa maksud kamu, Al? Papi nggak ngerti. Barusan Fitri ke rumah aku. Dan dia mohon-mohon ke aku supaya menggagalkan gugatan cerai. Kenapa lewat dia, Pi? Kenapa yang nyampein ini tuh Fitri? Siapa yang nyuruh Fitri, Aldo? Kami bahkan tidak tahu kalau Fitri ke rumah kamu. Dengar, Aldo. Papi tidak pernah mengirim Fitri atau siapapun ke rumah kamu untuk membujuk kamu. Ini kan sudah mau diselesaikan besok di hotel. Ya udah, tunggu besok. Lagian gimana sih si Fitri? Lancang banget nggak pakai izin dulu sama kita. Ya kalau dia penyampaiannya bener. Kalau dia tiba-tiba memojokkan kita gimana dong? Tapi juga nggak tahu nih anak maunya apa. Ngapain sih dia kayak gitu? Dapat inisiatif dari mana lagi dia? Ini kan udah mau diselesaikan sama hakim. Ngapain juga dia ikut-ikutan? Memang menantu kalian yang satu ini ya suka sok tahu, bukannya meringankan permasalahan, malah bikin masalah baru. Awas kalau dia pulang. Tapi jangan-jangan ini idenya Farel lagi. Farel yang nyuruh. Kemana sih Pi Farel? Nggak mungkin nih kalau Farel. Farel tuh habis persidangan langsung handle semua pekerjaan di kantor. Sekarang aja jadi mungkin masih meeting sama klien. Kamu tuh ya, kalau melakukan sesuatu, nih pikir panjang dulu, Fit. Lagian, kamu kenapa sih? Setiap ada masalah di rumah ini, kamu mau ikut campur. Sehingga semuanya jadi runyam gara-gara kamu. Bisa-bisanya ya, Mos, kamu melakukan ini. Ingat ya, Mos. Ingat waktu orang tua kamu meninggal, Mos. Kamu seharusnya pindah ke Bandung bersama om kamu. Tapi apa yang kami lakukan? Sebagai sahabat orang tua kamu, kami menyayangi, merawat. Bahkan kami memberikan tempat untuk kamu yang sebelumnya kamu nggak ada. Ini semua gara-gara kamu. Kamu penyebab ini semua, Moza. Kamu betul-betul tidak tahu terima kasih. Kamu betul-betul bikin malu, tau nggak, Moza? Kami yang membesarkan kamu. Tapi ini balasan kamu, ini balasan kamu. Ya Allah. Apa benar aku ini perusak rumah tangga orang? Apa aku emang sama sekali belum berhak untuk membina hubungan sama Aldo? Tolong beri aku petunjuk ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Fit, kamu ngapain sih diem-diem ke rumah Aldo? Aku Mami heran ya sama kamu ya. Kamu itu seolah-olah mau menikam kami dari belakang, tau nggak? maksud Mami apa? Aku nggak ngerti. Udahlah, Fit. Kamu tuh ya, kalau melakukan sesuatu, nih, pikir panjang dulu, Fit. Lagian, kamu kenapa sih? Setiap ada masalah di rumah ini, kamu mau ikut campur. Sehingga semuanya jadi runyam gara-gara kamu. Fitri, dengan kamu datang ke rumah Aldo dan minta sama dia untuk membatalkan gugatan cerainya, itu membuat dia makin tidak respect sama kami. Barusan dia telepon dan dia minta supaya kami tidak menggunakan tangan kamu untuk memohon pada dia. Itu namanya lancang, Fit. Pakai bawa-bawa nama mertua segala, seolah-olah mereka yang nyuruh kamu. Astagfirullahaladzim. Oma, Fitri tadi emang datang ke rumah Aldo. Tapi sama sekali Fitri nggak bilang kalau Fitri datang ke sana itu atas suruhan Mami atau Papi. Mana mungkin sih Fitri mau mengadu domba keluarga sendiri atau memojokkan keluarga ini? Nggak mungkin. Maafin Fitri kalau emang ini lancang. Tapi yang mendorong Fitri untuk melakukan ini semua karena Fitri nggak tega lihat Papi dan Mami terus-terusan sedih kayak gini. Dan Fitri cuma minta sama Aldo agar dia bisa sampai menunggu Kayla datang lagi ke sini. Apa itu salah, Mi? Jangan merasa sok benar, Fit. Lihat itu si Miska. Dia itu tidak selancang kamu, Fit. Dia memang ya belum jadi menantu. Tapi ya, dia itu sudah lebih baik daripada kamu. Kamu selalu ikut campur. Melawan perintah mertua. Kamu itu menantu macam apa sih? Oma, aku cuma... Oma, Fitri itu menantu sejati Oma. Dia nggak mau melihat mertua yang sedih. Dia cuma ingin lihat keluarga ini bahagia. Kenapa Oma selalu melihatnya dari sisi negatif, Oma? Apa salah Fitri? Nih, kalau Papi sama Mami mau menantunya cuma diam ketika melihat masalah besar di keluarga ini, yang tidak peduli ada masalah besar di keluarga ini. Oke. Aku akan bilang ke Fitri, tidak usah peduli sama keluarga ini, apapun terjadi. Ayo Fit, sebagai suami kamu, aku nggak rela kebaikan kamu, ketulusan kamu disalahartikan sama orang-orang yang kamu cintai dengan tulus. Ayo. Tunggu, Rel. Oke, Papi bisa menerima alasannya. Tapi lain kali, tolong libatkan kami kalau kalian mengambil keputusan seperti itu. Maafin aku ya, Pi. Rel, apa mungkin aku yang salah? Harusnya aku juga nggak usah ikut campur. Enggak, Fit. Kamu nggak pernah boleh mundur untuk sebuah niat baik hanya karena kamu nggak enak sama mereka. Mereka cuma salah paham kok. Tapi mereka kayaknya marah banget ya sama aku, Rel. Enggak, pada dasarnya mereka cuma punya masalah sama diri mereka sendiri. Rel, kok kamu ngomong gitu sih? Mereka itu kan orang tua kamu sendiri. Iya, aku tahu, Fit. Tapi coba kamu pikir secara bijak. Masalah Kayla yang berulah, Fit. Masa Aldo yang disalahin? Aku tahu Papi sama Mami itu sayang banget sama Kayla. Aku juga sayang sama adik aku sendiri. Tapi kita kalau ngeliat suatu masalah, kita harus objektif dong. Mas, masalah Aldo sama Kayla kok jadi rumit ya?
Lucy betul-betul keterlaluan. Aku nggak nyangka dia tega ngelakuin kayak gitu di belakangku. Kalau aja dia nggak hamil, aku pasti sudah tinggalin dia. Sebetulnya aku juga takut kalau sampai dia lapor-lapor ke papi. Tapi sekali-kali dia emang harus digertak supaya takut. Mas Bram kok sama sekali nggak respon aku sih? Jangan-jangan dia marah sama aku. Apa dia tahu soal hubungan aku sama Rocky? Mas, kamu ada masalah di kantor? Rasanya kok masih kesel banget ya ingat ulahnya Lucy. Apa jangan-jangan aku beneran jatuh cinta sama dia dan gak bisa lepas dari dia. Kok tetap dicuekin sih? Gawat nih. Mas, kamu tuh kenapa sih? Kamu dengerin aku nggak sih, Mas? Kamu pikir aku sebodoh apa sih, Lus? Hah? Kalau kamu mau ngarang, ya masuk akal dong. Mi, apalagi yang bisa saya bantu? Nggak usah. Semuanya udah siap kok. Miss, kamu kenal sama Moza? Aku kenal sih Tante. Sama Aldonya aku lebih kenal baik lagi. Iya, tapi kalau misalnya Aldo menikah, kamu pasti nggak datang. Ya nggak usah lah, Miss. Mau ngapain lagi? Udah jelas-jelas mereka itu yang menyinggung harga diri kita. Kalau aku sih terserah aja, Oma. Kalau emang nggak dibolehin, ya aku nggak datang. Memang kamu ini anak yang baik, Miss. Kamu itu menurut apa keinginan kita. Kenapa sih dari semalam sampai sekarang Mas Bram nggak ngomong sama aku? Apa benar dia udah tahu hubungan aku sama Rocky? Sebenarnya kalaupun dia minta cerai sama aku juga aku nggak takut. Tapi aku cuman kasihan sama papi sama mami. Sekarang aja mereka lagi stres berat gara-gara Aldo minta cerai dari Kayla. Mas, nanti siang aku mau ke rumah sakit ya. Mau jenguk Mas Norman. Kenapa sih? Mam, kita jalan yuk. Tama langsung dari kantor ya, Lia? Iya, ntar dia bareng sama Farel. Mi, Mami sekarang mau pergi ke pertemuannya Aldo ya? Aku ikut ya? Miss, kamu juga ikut ya? Miska boleh ikut kan, Mi? Kita dukung Mami ya? Aduh, maaf Fit. Tante, Oma, aku nggak usah ikut ya. Aku harus nemenin Nadine di sini buat PR. Tuh, kamu dengar sendiri kan, Fit? Contoh tuh si Miska. Dia itu tahu diri. Sikap seperti itu yang kami inginkan. Nggak seperti kamu. Ikut campur aja. Iya, Rel. Fit, kamu udah berangkat sama Mami ke Hotel Orange? Enggak, Rel, aku nggak ikut ya. Loh, kenapa, Fit? Nggak apa-apa. Aku nggak mau aja kalau aku kesana malah nambah masalah. Fitri, kamu kan sahabat Aldo juga. Kalau kamu emang anggota keluarga aku, kamu harus ikut, Fit. Kalau niat kamu baik, kamu nggak boleh mundur. Tapi Rel, aku... Udah ya. Kenapa? Kamu takut sama Oma? Sama Papi? Sama Mami? Udah nggak usah dipikirin lagi ya. Sekarang berangkat. Kita ketemu langsung di Hotel Orange ya. Kenapa, Rel? Mi, Mami nggak ngizinin Fitri untuk ikut. Kenapa sih, Mi? Loh, yang nggak ngizinin tuh siapa, Rel?
Lagian kalau mau ikut ya ikut aja. Udah ya Rel ya. Jadi lama kan kalau berdebat sama kamu? Ya udah kalau kamu mau ikut. Daripada Mami berantem sama Farel. Gimana nih? Kalau ikut Mami, Maminya nggak ikhlas. Kalau nggak ikut, nanti Mami berantem sama Farel. Ayo dong. Kok malah bengong sih? Miss, kami pergi dulu ya. Iya, Oma. Ya, Mam. Mereka kok sekarang jadi sering muji aku ya? Mas, sebenarnya itu punya temen aku kok, Mas. Dia cewek kok. Jadi waktu itu dia datang ke apartemen. Dia mau pamer kalau dia tuh habis pergi sama cowoknya ke puncak. Saking senengnya, terus dia tunjukin bukti-buktinya ke aku, Mas. Mas, kamu percaya sama aku kan? Mas, kamu tuh kenapa sih? Kamu dengerin aku nggak sih, Mas? Kamu pikir aku sebodoh apa sih, Luz? Hah? Kalau kamu mau ngarang, ya masuk akal dong. Tunggu, Mas. Aku akan laporin semua ke Pak Utama kalau kamu nggak bisa maafin aku. Terserah. Aku nggak peduli. Aku capek, Luz, dengerin intimidasi kamu. Kalau kamu cerita aja sana. Aku nggak peduli. Toh aku bakalan diceraiin. Dan kamu nggak bakalan dapat apa-apa. Dan aku nggak mau nikahin kamu, walaupun dengan alasan bayi yang kamu kandung itu. Dan satu hal lagi ya, Luz ya. Kalau kamu sampai nekat cerita sama Pak Utama, semuanya, kita berdua bakalan miskin dan nggak bakalan dapat apa-apa. Kamu catat itu. Kacau. Ki, kayaknya intensitas pertemuan kita harus dikurangi deh, Ki. Kenapa, Mai? Suami kamu curiga ya sama perselingkuhan kita? Kayaknya sih gitu, Ki. Biasanya semarah-marahnya dia sama aku tuh masih mau ngomong sama aku. Nah ini tuh beda. Dari semalam sampai tadi pagi tuh aku didiemin. Aku tanya dia nggak mau jawab. Aku takut dia tahu tentang hubungan kita. Dan kalau sampai dia tahu, terus orang tua aku tahu, bisa habis aku. Mereka pasti belain suamiku. Jadi mau kamu gimana sekarang? Ya, aku minta sama kamu untuk sementara kamu nggak usah telepon atau SMS aku dulu ya. Sebenarnya aku nggak rela, Mai. Nggak ketemu sehari kamu aja aku kangen banget. Sekarang malah nggak boleh telepon, nggak boleh SMS. Siksa banget aku ya. Tolong Laki, tolong kamu ngertiin aku. Nanti kalau kondisinya udah mulai mereda, kita bisa ketemuan lagi, ya? Aku nggak seperti orang yang tega membuang menantu dan istrinya. Aku akan memberikan kesempatan untuk bisa menemukan Kayla dalam waktu 7 hari. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau kami berhasil menemukan Kayla? Kalau Kayla kembali, aku akan cabut gugatan cerai aku, Pi. Aku akan menerima Kayla. Dan aku akan berusaha bersikap sebagai suami yang bertanggung jawab. Aldo, kamu itu serius? Iya, Ma. Aku bukan orang yang semena-mena. Apalagi sama ibu dari anak aku. Aku nggak seperti orang yang tega membuang menantu dan istrinya. Kalau emang tekad kamu untuk menceraikan Kayla udah bulat, kita nggak ada yang keberatan. Tapi aku mohon, kamu nggak usah nyindir-nyindir kayak gitu. Fit, tenang dong, Fit. Jangan emosi gitu, Fit.
Dengar ya, Al. Aku berbicara seperti ini. Bukan disuruh oleh mertua aku ataupun Farel. Dan asal kamu tahu, aku rela melakukan apapun demi kebahagiaan keluarga aku. Aduh, gimana nih yuk? Om Koko kan di kampung biasa ngangon kambing. Nggak biasa megang anak bayi gini sih ah. Iya nih, kok Eyang sama Maldo nggak pulang-pulang juga ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Tante Moza datang. Ya ampun sayang, kamu kenapa sini sama tante ya? Ya. Semuanya lagi pada di hotel ya, Mas? Iya Mbak, itu pertemuan keluarga. Ya, mana kita di rumah bertiga lagi. Insanya nangis mulu dari tadi. Rapat keluarganya kok lama banget ya? Sayang, kamu haus ya? Tante bikinin susu dulu ya? Kenapa kalau ada Mbak Musa, Vinsa jadi diem gitu ya? Wah, mereka itu memang klop. Mas Aldo sama Mbak Musa ya. Nih, susunya sayang. Nih. Loh, Yuk. Dek Vinsa diem, kok kamu malah nangis? Tante Moza mau kan jadi ibunya Devinsa? Jangan sampai Devinsa kayak aku yang kepengen punya ibu Tante Nabila, cuman gak jadi. Gara-gara papa, Tante Nabila jadi kabur. Tante Moza mau kan nikah sama Maldo? Tante juga nggak tahu juga. Kita sama-sama berdoa aja ya. Semoga kita dapat yang terbaik. Pi, aku punya usul. Gimana kalau kita nyari Kailanya dengan cara kita taruh pengumuman dan foto dia di koran-koran. Kita tempel juga foto-fotonya sama pengumuman itu di pinggir jalan. Itu hanya akan membuat semua relasi papi tahu kalau di dalam keluarga ini ada masalah. Pi, aku mohon Pi, singkirkan dulu gengsi papi. Menurut aku kalau relasi papi tahu itu nggak masalah Pi. Malah bagus Pi, siapa tahu relasi papi itu banyak membantu Pi. Lagian, dibanding relasi papi, kan jauh lebih penting menemukan Kayla kembali kan Pi? Pi, Mi, biar aku sama Farel yang ngurus soal ini ya. Kita cuman pengen Kayla kembali lagi kan ke sini. Terserah kalian lah. Kok Eyang sama Maldo datangnya lama banget ya? Iya ya Yuk, mana sepi lagi. Mana papa teacher kamu lagi di rumah sakit. Om, kok papa sembuhnya lama banget sih? Padahal kan cuma ketiban odong-odong. Astagfirullahaladzim, ketiban odong-odong kok cuma? Kamu bilang cuma? Odong-odong itu kan berat. Sama juga ketiban bajai. Iya sih Om, cuma aku udah kangen banget sama papa. Om, sekarang tuh tulang-tulangnya papa lagi dilem ya Om. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bocah iki piye toh? Tulang kok dilem lho? Emang prakarya apa piye? Loh, kan iya Om. Kan kemarin papa tulangnya patah-patah. Ya harus dilem biar nyambung. Ya juga kali. Om juga nggak tahu. Padahal itu kalau tulang disop enak kali ya. Om Koko ngomong apaan sih? Tega banget sama papa. Lagian, ada-ada aja tulang kok dilem. Bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga, Vincent rewel nggak? Tadi sih sempat rewel Eyang. Cuman kebetulan Tante Moza datang ke sini. Devinsa pas digendong sama Tante Moza langsung diem. Iya, hebat ya. Makanya Mas Aldo, cepet-cepet dong nikah sama Mbak Moza. Biar Vinsanya nggak rewel-rewel lagi. Doain aja, Mas. Pah, Mah, aku ke kamar dulu ya.
Aku tahu kamu masih cinta sama Kayla. Akunya juga sih yang salah. Kenapa juga aku masih cinta sama cowok yang statusnya masih ngegantung kayak gini? Atas nama cinta. Sayang, kamu kenapa segitu marahnya sama Aldo tadi? Aku nggak suka, Rel. Ngapain sih dia masih ngebahas masalah kita yang udah lalu? Kita itu sekarang lagi mempersalahkan masalah dia sama Kayla, bukan masalah kita. Makasih sayang ya. Kamu udah mau bantu keluarga aku. Itu emang udah kewajiban aku, Rel. Aku pengen keluarga ini bisa bersatu lagi. Dan aku akan berusaha keras untuk mencari Kayla dan mengembalikannya ke Aldo. Kenapa kamu segitu yakin ya, Fit? Karena aku tahu mereka itu saling mencintai. Kamu inget kan? Dulu waktu awal-awal Kayla itu ngejar-ngejar Aldo. Jadi aku yakin sampai sekarang Aldo tetap ada di hatinya Kayla. Kayla kabur itu cuman karena emosi saat. Dan aku yakin pasti sekarang dia nyesal banget atas apa yang dilakukan sama Aldo. Jadi masih ada toleransi untuk menunda keputusan itu. Gimana kalau Kayla beneran datang lagi? Apa kamu mau menerima dia kembali? Mus, aku yakin Kayla nggak bakalan datang, Mus. Dia udah menemukan kebahagiaannya dengan lelaki itu. Aku tahu kamu masih cinta sama Kayla. Akunya juga sih yang salah. Kenapa juga aku masih cinta sama cowok yang statusnya masih ngegantung kayak gini? Maafin aku, Mus. Bukan kamu yang salah. Apa aku ditakdirin untuk hidup sendiri? Sampai nanti bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Anda memutuskan untuk tetap bercerai atau bertahan dengan perkawinan Anda? Iya, Pak. Saya tetap menggugat cerai Kayla. Fit, kamu betul-betul keterlaluan ya, Fit ya. Kamu itu bermuka dua, tau nggak? Kamu tuh sudah mengecewakan Mami. Kamu tidak perlu debat sama Papi. Ini keputusan keluarga. Dan tolong kalian berdua ikuti perintah Papi.